Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya pada malam hari ini? Saya berdoa agar kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, Amin. diberikan keberkahan, diberikan kelancaran Amin. rezeki, keluarga bahagia, Amin. anak-anak yang soleh dan Amin. solehah. Amin, amin semuanya ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, malam hari ini kita senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan strategi bagaimana agar kita bisa cuan setiap hari. Jadi pakai bahasa Dengerin anak-anak sekarang nih malam-malam. ya, yaitu Taruh pakai dulu biar nggak itu. pakai bahasa cuan ya. Ya, mohon untuk mic-nya teman-teman dijaga ya, nanti biar tidak terbuka. Nanti kita ada forum diskusi sharing ya, nanti setelah ini ya. Jadi kita sama-sama belajar dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi tema kita malam hari ini yaitu ada terkait dengan bagaimana strategi agar kita itu bisa dapat cuan setiap hari, ya. Atau ini bahasa anak-anak sekarang, atau kalau dalam bahasa kita ya mungkin orang-orang yang sudah apa namanya sudah usia 30 tahun ke atas, bagaimana agar kita punya penghasilan, bagaimana agar kita punya income setiap hari seperti itu, ada uang masuk setiap hari. Nah, teman-teman bayangkan. Orang itu kan ada yang dengan berbagai cara ya. Mereka punya usaha, punya cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan cuan. Namun waktunya yang berbeda-beda. Contoh begini, ada orang nanam pohon jati. Berapa lama orang yang nanam pohon jati ini akan bisa merasakan manfaatnya? Atau berapa lama pohon jati ini bisa dijual dan kemudian menghasilkan cuan? Lebih dari setahun, lebih dari 5 tahun, bahkan ada sampai 10 tahun atau 20 tahun pohon jati ini baru bisa dipanen. Atau misalnya lagi bagi teman-teman yang eh, bertani, padi, jagung di sawah misalnya. Berapa lama dari hasilnya itu dari apa namanya tanamannya itu kemudian bisa dipanen dan dinikmati hasilnya. Setidaknya butuh waktu 4 bulan baru bisa dirasakan manfaatnya. Ada juga yang usahanya ternak. Ternak itu bisa ada yang tahunan ya. Kalau ternak kambing, domba, sapi itu bisa tahunan. Kalau yang ternak ayam itu hitungan bulan gitu ya. Ada juga yang misalnya eh, usaha apa itu? Nanam sayuran. Nanam sayuran ini bisa nih panen tiap hari. Jadi kalau udah musimnya panen, sayuran ini bisa panen tiap hari. Asal tahu strateginya, ya. Asal tahu strateginya. Karena ada orang-orang yang mereka punya usaha sayuran, nah ini bisa bisa tiap hari. Ada juga yang pendapatannya bulanan. Siapa itu? Ya orang yang bekerja di kantor, orang yang
menjadi karyawan, orang yang menjadi pegawai. Ini yang mendapatkan income ataupun cuan setiap bulannya. Nah, strategi yang menarik, bagaimana agar kita semuanya orang bisa ngelakuin itu. Semua orang bisa ngelakuin. Kalau tadi kita cerita dari awal misalnya bertani, beternak, ini kan ada keterampilan-keterampilan khusus yang memang harus dimiliki dan harus dipelajari. Nah, ada satu strategi yang bisa dilakukan oleh semua orang agar bisa mendapatkan income setiap hari. Nah, apa itu? Ya, lewat jualan, lewat perniagaan. Hanya saja kadang kita itu merasa bahwa jualan, bisnis, perniagaan, ini adalah sesuatu hal yang kita anggap kastanya di bawah. Jadi orang itu lebih ngetren kalau jadi pegawai. Orang lebih keren kalau jadi PNS. Orang lebih senang kalau jadi karyawan ketimbang jadi sales, marketing, ataupun jualan. Yang pekerjaannya adalah jualan ataupun berniaga. Padahal dari sinilah kita itu bisa punya penghasilan setiap hari. Yuk, sekarang kita list dulu nih, teman-teman. Silahkan di kolom komentar nih ya. Silakan di kolom komentar aktivitas apa nih yang saat ini sedang dilakukan? Apakah sudah bisa menghasilkan cuan setiap hari atau belum? Ya, yuk silakan dituliskan di komentar apa nih aktivitasnya. Ada juga yang misalnya proyek ya. Proyek misalnya tender bikin bangunan atau bikin orderan apa sesuatu deh. Itu kalau orderannya nggak belum kelar ya belum dibayar. Kalau tendernya belum kelar ya belum dibayar ya. Jadi dapat cuannya nunggu kalau tendernya selesai. Yuk, silakan teman-teman tulis di kolom komentar nih. Apa saja nih aktivitas saat ini yang sedang dijalani, dapat cuannya kapan ini? Tiap hari kah? Mingguan kah? Bu Ais, nah Bu Ais ini sudah berdagang, ini tiap hari insya Allah ada nih. Kemudian Bunia Kediri, jualan makanan, catering kalau ada pesanan. Sehari-hari jualan Kentucky dan gorengan. Nah ini insya Allah dapat cuan tiap hari ini ya, jualan ya benar banget. Kemudian PNS, nah, dapat ininya awal bulan ya Pak Subriono. Kemudian Bu Sri Wulandari, Alhamdulillah saat ini kerja paruh waktu dan jualan cemilan. Nah, insya Allah nanti bisa dapat harian ini. Dagang sembako, Bu Sri Suhartini. Kemudian Eyang, pensiunan. Kemudian ada Evi, Ibu Evi ya, Dwi Jayanti, karyawan, dapatnya bulanan ini. Meng Min, ini jualan, bisa dapat harian. Kemudian Ibu Khitoh, ini PNS. Kemudian Sri Cahyani pensiunan, santai aja. Ini dapatnya santai aja, sudah pensiun ya. Kemudian Bu Triwuryanti, ini PNS. Bapak Ramlan, ini pensiunan. Yuk, siapa lagi? Ada Bapak Darwan, kontraktor. Nah, ini dapat cuannya kalau kontraknya selesai, proyeknya selesai. Lumayan memang hasilnya kalau sudah selesai ya. Kemudian Ibu Juju, saya pensiunan dapatnya bulanan. Bapak Nugroho, jualan sarapan atau kue dan taksi online. Ya, ini insya Allah tiap hari. Pak Bambang dapatnya bulanan. Kang Eris, ya ini karyawan swasta bulanan. Kemudian saya karyawan dan suami berdagang es. Nah, ini kolaborasi ini Bu Rini ya. Bu Rini karyawan, suaminya dagang es. Nah, tiap hari bisa dapat cuan. Kemudian Ibu Desi dagang bawang di pasar pagi. Masya Allah ya.
Bu Astri, PNS dan bisnis. Wah, luar biasa nih Bu Astri ini. Bisnis SR12 ya. Jadi dua-duanya dapat nih. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Kemudian Bapak Dito, ini karyawan. Ya, insya Allah dapat bulanan. Yuk, siapa lagi nih yang mau absen sambil absen ya? Oke. Nah, saya pengen sampaikan begini teman-teman semuanya ya. Saya pengen sampaikan begini. Jadi, apapun posisi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, jangan kemudian menutup diri untuk tidak membuka keran-keran rezeki yang lain. Jadi, keran rezeki kita itu punya banyak. Jadi jangan hanya satu ataupun dua saja. Lebih dari satu, lebih dari dua itu diperbolehkan. Sehingga kita tidak hanya fokus pada pekerjaan kita saat ini, tidak fokus pada aktivitas kita saat ini. Kenapa? Karena kalau pekerjaan kita saat ini tidak bisa mengalirkan air, katakanlah keran tadi tidak bisa mengalirkan air, maka setidaknya nanti masih ada keran-keran yang lainnya yang ini bisa menghasilkan air kan begitu ya. Jadi fungsinya adalah kenapa kita harus punya lebih dari satu ya agar ketika yang satu mampet, yang satu tertutup, yang lain masih masih bisa. Nah, malam hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman satu peluang kita akan belajar bersama bagaimana agar peluang ini bisa diambil, bisa dijalankan oleh siapapun apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, insya Allah bisa menjalankan. Ya, yaitu tentu adalah di bidang perniagaan. Sekali lagi kita berbicara tentang bidang perniagaan, agar apa? Agar setiap hari kita bisa menghasilkan cuan, agar setiap hari kita punya income pemasukan. Katakanlah begini teman-teman, yang mungkin PNS atau mungkin yang sudah pensiun, karyawan, yang punya penghasilan bulanan, ini kan keluarnya bulanan. Nanti bisa jadi simpenan. Nah, kalau kita punya penghasilan yang tiap hari, income tiap hari, maka yang tiap hari itu bisa untuk makan, bisa untuk jalan-jalan dan gitu. Yang bulanan nanti bisa untuk ditabung dan sebagainya. Untuk kebutuhan yang lain, untuk umroh dan seterusnya, ya. Kan senang nih ya, kalau kita punya lebih dari satu, maka kan senang sekali. Nah, izin untuk kita sampaikan materi sharing pada malam hari ini, bagaimana agar kita sama-sama belajar bisa mendapatkan cuan setiap hari. Ya, kita masih ingat bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya lewat perniagaan, lewat perdagangan. Ya. Baik, saya izin sampaikan share-nya ya. Ya, saya pengen sampaikan begini teman-teman. Ini satu peluang yang kita sama-sama bisa belajar, yang kita sama-sama bisa kerjakan, yang ini sudah saya kerjakan dan sudah dikerjakan oleh beberapa orang yang dalam grup dan Zoom malam hari ini dan teman-teman juga sudah bisa merasakan setiap hari ada pemasukan, setiap hari ada income. Yang artinya ini tidak hanya terbatas pada kami saja, tapi buat siapa saja, insya Allah bisa menjalankannya. Kuncinya satu, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama praktek. Begitu ya. Oke, izin untuk memulai pembelajaran malam hari ini ya.
Nah, perlu kami sampaikan teman-teman, jadi yang insya Allah pengen mendapatkan cuan setiap hari, mendapatkan hasil setiap hari, mendapatkan uang masuk setiap hari, yang ini katakanlah hanya untuk jajan aja enggak apa-apa ya kan. Tidaknya buat uang jajan kita, buat jajan anak kita, untuk beli beras, untuk beli sayur setiap hari. Nah, bisa dari sini ya. Jadi ada peluang bisnis SR12, solusi menjadi pebisnis herbal, kosmetik, dan skincare dengan cara yang mudah. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, kenapa ya kita itu harus berbisnis ini? Karena saya ingin sampaikan potensi ya. Nanti terkait dengan potensi kita akan bedah potensinya seperti apa. Kemudian kita akan lihat juga profil perusahaannya. Kemudian kita akan cek apakah produknya berkualitas atau tidak. Bagaimana dengan produknya? Apakah repeat ordernya tinggi ataukah hanya sekali pakai saja produknya? Kemudian akad usahanya seperti apa? Mudah ataukah jelimet? Apakah bisa dijalankan oleh setiap orang ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Dan juga support sistemnya seperti apa? Apakah setelah kita belajar kemudian dibiarkan saja atau ada support system, ada mentoring, ada pembinaan dan sebagainya. Ya, kita kan sama-sama belajar. Kita mulai dari potensinya dulu, teman-teman ya. Kenapa harus bisnis herbal skincare kosmetik, Bapak Ibu kawan-kawan ya? Kita tahu bahwasannya Indonesia ini akan menjadi pasar kosmetik terbesar kelima di dunia. Beberapa tahun terakhir, kita seringkali melihat iklan di YouTube, di TV, di beberapa media sosial, yaitu terkait dengan iklan-iklan skincare dan kosmetik yang begitu banyak ya. Bahkan produk-produk dari luar negeri pun masuk ke Indonesia dalam rangka untuk berjualan di Indonesia. Ya, artinya ini berarti peluangnya sangat besar potensi ini ya. Bahkan di saat pandemi kemarin penjualan skincare, kosmetik dan herbal itu mengalami kenaikan. Jadi bukan turun tapi malah mengalami kenaikan. Nah, coba teman-teman bisa lihat ini perkiraan pendapatan produk perawatan diri ya, skincare dan kecantikan. Ini berdasarkan laporan Statistika. Ini luar biasa ya pendapatannya di tahun 2022 dan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dan bahkan akan terus naik di setiap tahunnya. Dan data penjualan kosmetik di Agustus tahun 2021 di saat pandemi ya. Jadi di saat pandemi kemarin ini penjualan kosmetik lewat e-commerce itu luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat ada berapa merek di sana. Salah satu mereknya adalah merek SR12 ya. Jadi masuk dalam 5 besar dengan penjualan terbesarnya di Indonesia ya. Nah, potensinya sangat besar sekali, tersebar di seluruh Indonesia ya, karena penduduk kita banyak luar biasa, baik laki-laki ataupun perempuan sekarang sudah banyak yang menggunakan skincare. Ini luar biasa wilayah-wilayahnya. Sehingga dengan banyaknya potensi yang seperti itu, maka ketika kita tidak ikut ambil bagian, maka akan diambil bagian ini oleh orang lain. Jadi orang luar saja ikut berebut di pasar Indonesia untuk mendapatkan customer ataupun konsumen produk-produk mereka. Nah, tentu kalau kita kemudian ingin ikut terlibat, ambil bagian, menikmati sedikit saja, ya, menikmati sedikit saja dari peluang produk kecantikan ini, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan income setiap harinya. Tentu kita harus milih perusahaan mana yang bisa kita jadikan
tempat kerjasama untuk kita terlibat di dalam bisnis herbal skincare ini. Nah, kami ingin sampaikan, ini kita lihat dulu profilnya, kenapa kita milih SR12, gitu ya. Kenapa Manut Quran bekerja sama dengan PT SR12? Karena kita lihat profilnya, teman-teman semuanya, ya. Didirikan oleh Bapak Tony Firmansyah dan juga istrinya. Mereka sama-sama sarjana farmasi, jadi mengerti tentang dunia farmasi yang bermula dari sebuah apotik di apa namanya waktu itu namanya R12 dan kemudian mulai dikenal masyarakat dengan nama SR12 ya. Nah, yang menariknya dan ini cocok dengan Manut Quran adalah SR12 ini didukung 8 pabrik tanpa utang, tanpa riba. Jadi ada 8 pabriknya, ada gudangnya yang tersebar di 5 wilayah di Indonesia, ada di Makassar, kemudian ada di Kalimantan, ada di Surabaya, Surakarta, Padang, dan juga ada di Bogor sendiri. Ya, jadi ini dibangun tanpa utang, tanpa riba, sehingga cocok ya dengan apa namanya yang selama ini Manut Quran bawa. Nah, visi misinya adalah menebarkan manfaat kepada banyak orang, menebarkan manfaat bagi semua orang. Manfaat apa ya? Manfaat dari produknya, manfaat dari produknya, manfaat dari peluang bisnisnya. Yang teman-teman semuanya bisa ikut, bisa merasakan manfaatnya. Nah, ini nah, jangan khawatir teman-teman, terkait dengan produknya ini semuanya sudah melalui uji lab. Ya, ada di Sukovindo juga, kemudian dari kualitas GMP sudah juga, kemudian ada juga sertifikasi halal dari MUI dan sekarang ditambah dengan sertifikasi halal dari pemerintah. Jadi ada 2 ya sertifikasi halalnya. Nah, kita akan belajar kemudian terkait dengan produk-produknya. Seperti apa sih produk-produk yang best seller ya dari SR12? Kalau nanti kita lihat di katalog itu lebih dari 140 produk ya, 140 produk. Nah, kita akan lihat beberapa produk yang best seller seperti apa. Apakah kemudian produk ini cocok dengan kita, apakah cocok dengan orang-orang di sekitar kita, cocok dengan market kita. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ya, Gomilku ya, susu kambing Etawa. Ini produk terlarisnya. Nah, produk yang lain yang best seller yaitu adalah deodoran ya.
Yang berikutnya ada juga lip care ya. Ini harganya cuma 20 ribuan aja ya. Iya mah, iya ada berbagai ilmu di dia nah, Pak Ustadz itu dengan itu. Jadi lain netanya jadi kayak kemarin nu ieu bagian naon, nu ieu Ustadz ieu bagian naon. Ya dihapusannya di grup. Ya, Ibu. Hah? Wah, ya dihapusan. Nah, produk yang lain best seller yaitu adalah Virgin Coconut Oil ya atau VCO. Nah, salah satu yang menjadi kebanggaan kami dari produk SR12 yaitu adalah produk ini komposisinya adalah komposisi lokal ya. Nah, kemudian ada juga yang sedang apa namanya ada program hamil ini bisa menggunakan VCO dan juga produk manja SR ya. Manfaatnya banyak banget ini untuk manja SR ya. Membantu mengatasi wasir, melancarkan haid, kemudian mencegah kanker serviks, mengatasi keputihan dan bau tak sedap, meremajakan dan mengencangkan otot misfi, kemudian membersihkan kotoran, membantu program hamil dan membantu proses penyembuhan kista ataupun miom ya. Nah, testimoni juga sudah ada. Nah, sekarang teman-teman dari beberapa produk-produk yang best seller tadi gitu ya, tentunya ini ada berapa yang cocok dengan diri kita, yang cocok dengan keluarga kita, yang cocok dengan orang-orang di sekitar kita. Artinya market ini ada di sekitar kita. Dan orang jualan itu sebenarnya begini, kita jualan itu adalah aktivitas kita itu ngebantu orang lain. Ya, aktivitas ngebantu orang lain yang dibayar. Kenapa kita ngebantu orang lain? Ya, itu adalah ngebantu orang lain itu punya persoalan, kemudian kita bantu, kita tunjukkan solusinya. Nah, baru kemudian mereka ketemu dengan solusi itu. Ya, ada yang misalnya orang punya permasalahan bau badan. Ya, kalau bau badan kan ini nggak enak banget ini. Ya, kita ketemu dengan orang lain nggak nyaman, kurang pede, ya kan? Maka dengan adanya produk dari SR12 kita bisa tawarkan sebagai solusi, ngebantu mereka dapat solusinya. Yaitu adalah bisa menghilangkan bau badan. Dan deodoran di SR12 ini bisa bertahan 2 kali 24 jam. Nah, gitu ya. Jadi bisa bertahan
2 kali 24 jam. Insya Allah jauh lebih hemat ketimbang produk merek di luar sana. Nah, lalu berikutnya terkait dengan sistem akad bisnisnya seperti apa, ya. Yang menarik dan terbuka itu seperti apa. Teman-teman kita bisa belajar, ya. Jadi di sistem SR12 ini ada skema diskon yang menarik, yaitu mulai dari 15% sampai 50%. Ya. Jadi saya ulang lagi, mulai dari 15% sampai 50%. Jadi diskonnya lumayan ya. Kemudian yang kedua, ada sharing profitnya ya. Jadi ada sharing profitnya. Jadi ada ketentuan dari perusahaan yang ini ketika sama-sama, ya, jadi seseorang nanti ketika kita belajar, kemudian ada temennya lagi juga pengen ikut bergabung, ada temennya lagi juga ingin menjadi mitra, maka ada profit sharing yang akan diberikan oleh para leader dan juga perusahaan ya. Kemudian yang ketiga, modalnya minim ya, atau bahkan bisa tanpa modal sama sekali ya. Jadi bisnis ini bisa dijalankan oleh marketer yang memang tanpa modal sama sekali. Fokusnya apa? Fokusnya adalah belajar dan jualan. Nah, ini sistem akadnya. Mulai dari marketer, diskonnya 15%, reseller, diskonnya 20%, subagen, diskonnya 30%, dan agen, diskonnya 40%. Nah, seperti apa? Kita coba akan jelaskan sedikit kepada teman-teman, ya. Dimulai dari marketer, teman-teman, ketika menjadi marketer, ini sekali lagi teman-teman fokusnya adalah belajar dan juga jualan. Jadi belajar praktek gitu ya. Jangan hanya cuma diem tapi praktek. Bagaimana agar kita bisa dapat cuan setiap hari kalau kita tidak pernah praktek ya. Jadi jangan sampai begini, orang jualan itu ya harus setiap hari rutin. Kalau jualannya hari ini jualan, besok enggak, besok jualan lagi, besoknya enggak lagi ya ini pembeli akan bingung. Kita itu sebenarnya jualan atau enggak gitu ya. Maka harus setiap hari jualan agar bisa dapat cuan setiap hari. Nah, marketer ini modal awalnya 0 rupiah. Jadi teman-teman modal awalnya 0 rupiah. Jadi nanti sistemnya adalah teman-teman baik katalog, teman-teman baik gambar gitu ya. Nanti kemudian setelah ada orang yang beli, baru nanti diorderkan. Sistemnya adalah dengan sistem dropship ya. Kemudian yang kedua, ada kita sebutnya sebagai reseller ya. Marketer ini diskonnya berapa tadi? Diskonnya adalah 15% dari harga katalog ya. Jadi kalau misalnya harga katalognya 100.000, maka keuntungan teman-teman marketer adalah 15.000. Reseller ini diskonnya adalah 20%. Ya, tetapi modal awal yaitu adalah belanja produk 500.000. Ya, senilai 500.000 minimal. Nanti diskon atau cashback-nya adalah 20%. Jadi berapa? Ya 100.000 ya, diskon atau cashback-nya. Kemudian berikutnya ada subagen yang teman-teman pengen dapat diskon lebih besar lagi. Berapa? Yaitu adalah 30%. Jadi enggak cuma 20 tapi 30% subagen. Syaratnya apa? Syaratnya adalah belanja terlebih dahulu minimal 5 juta produk. Ya. Dengan diskon 30% berarti hanya bayar 3,5 juta saja. Nah, kenapa reseller harus punya produk? Kalau kita kembali ke reseller, kenapa reseller punya produk? Karena setidaknya teman-teman harus mencoba produknya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngerasakan produknya, gimana mau jualan ya? Misalnya teman-teman mau ngerasain Gomilku, ya dirasain dulu ya. Beli Gomilku beberapa dengan akad reseller, salah satunya dibuka, diminum. Ya. Ada juga misalnya salah satu mitra yang ada di Bengkulu ya. Ini dengan akad reseller 500.000, dia belikan 5 bedak. Yang satu dia buka
Ya, dia coba sendiri rasakan bedaknya seperti apa. Kalau ketemu orang itu dibedakin. Ketemu orang dibedakin. Ya, ketemu orang dibedakin. Lalu yang 4 apa? Yang 4 untuk dijual. Ya, nanti diputar lagi uangnya. Begitu sudah terjual, diputar lagi uangnya, diputar lagi uangnya. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga bisa dapat cuan setiap hari. Nah, subagen ini kita ibaratkan adalah orang sudah mulai grosiran. Kalau reseller itu baru kejualan saja, subagen ini sudah mulai grosir. Grosir ini, tapi kita sebut sebagai grosir kecil ya, karena masih sedikit modalnya, masih 5 juta. Nah, subagen ini bisa nanti merekrut tim penjualan. Bisa merekrut marketer di sekitarnya, tetangganya suruh jadi marketer, tetangganya suruh jadi reseller gitu ya. Jadi ibaratnya ini adalah grosir. Ya. Sehingga nanti para reseller, para marketer, pulakannya kemana? Ya ke subagen. Ya, subagen diskonnya 30%. Nanti akan berbagi dengan reseller yang diskonnya 20%. Jadi kalau katakanlah subagen ini diskonnya 30%, ada reseller ya diskon mereka 20%, maka subagen masih punya selisih, yaitu adalah 30 dikurangi 20, masih punya selisih keuntungan 10%. Ya. Tapi kan jumlahnya banyak ya. Memang grosir itu keuntungannya kecil, tapi dalam jumlah yang banyak. Beda dengan hanya reseller saja. Nah, di atasnya subagen gitu ya, ada yang misalnya pengen jadi grosir lagi lebih besar, namanya adalah agen. Jadi grosir yang lebih besar lagi, ya, grosir lebih besar lagi, agen. Ya. Ini untuk pertama akadnya adalah belanja 25 juta minimal, ya. Dengan diskon berapa? Grosir besar ini, agen ini diskonnya adalah 40%. Ya, diskonnya 40%. Sehingga teman-teman hanya bayar kurang lebih 15 juta aja sudah dapat produk senilai 25 juta. Ini sudah mulai grosir besar sehingga marketer, reseller, subagen ini sudah bisa belanja ke agen. Nah, seperti itu ya. Lagi-lagi adalah berbagi manfaat dengan banyak orang tadi ya. Kemudian yang berikutnya ada distributor utama. Ya, distributor utama ini tidak bisa dengan sistem akad. Ya, tidak bisa dengan sistem akad. Diskon berapa distributor? Distributor diskonnya adalah 50%. Hingga nanti agen ini akan pulakannya ke distributor. Jadi distributor ini agen besar banget gitu ya. Atau grosiran besar ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang modalnya terbatas? Ya. Bagaimana agar bisa menjadi agen, agar bisa menjadi distributor dengan modal yang terbatas? Agar bisa memulai bisnis ini dan bisa menghasilkan cuan setiap hari. Ya. Nah, contoh begini. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman memulai dari marketer, fokus belajar dan jualan. Pokoknya tiap hari promosi, tiap hari nawarin orang, tiap hari update status, setiap hari promo, share, tawarin ke temennya, ke siapapun gitu ya. Dan kemudian ada akumulasi omset dalam 1 bulan itu 800.000 ya, per bulan. Ya. Dan ini selama 3 bulan, maka bulan keempat ini sudah menjadi reseller. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu semuanya kawan-kawan fokus belajar jualan menjadi marketer dengan omset 800.000 per bulan. Dan selama 3 bulan rutin terus, maka bulan keempat ini sudah menjadi reseller. Sehingga di bulan keempat ketika belanja itu diskonnya tidak lagi 15%, tetapi sudah 20%. Ya, sudah 20%. Kenapa? Karena sudah statusnya menjadi reseller. Dan ketika reseller terus jualan, ya kan, dalam 1 bulan omsetnya 4 juta, dan ini berlangsung selama 3 bulan,
maka bulan keempat sudah menjadi subagen. Jadi Bapak Ibu sudah subagen. Nah, 4 juta itu jualan apa saja Ustadz? Ya. 4 juta itu kalau misalnya kita bagi, ya kan, berarti satu minggunya adalah 1 juta. Nah, jualan apa yang bisa menghasilkan omset 1 juta per minggu? Ya, misalnya bisa jualan gomilku. Ya. Jualan gomilku yang besar itu kurang lebih hanya 7 aja, ya 7 sampai 8 gomilku per minggunya. Berarti per hari itu hanya jualan 1 box saja. Jadi keliling per hari hanya jualan 1 gomilku besar itu sudah bisa menghasilkan 4 juta per bulan. Dan berlangsung selama 3 bulan, maka bulan keempat sudah menjadi subagen dengan diskon 30%. Nah, ketika ini terus konsisten, ya terus konsisten dalam 1 bulan omsetnya menjadi 15 juta per bulan, selama 3 bulan, maka bulan keempat ini sudah menjadi agen dengan diskon 40%. Nah, tentu sekali lagi kalau subagen ini kan grosir, ya kan? Grosir maka ya omset 15 juta ini didapatkan dari timnya juga, ya kan? Dari timnya juga, dari para reseller, dari para marketer gitu. Jadi tidak sendirian. Omsetnya 15 juta per bulan, maka bulan keempat sudah menjadi agen dengan diskon 40%. Dan ketika ini terus konsisten, maka ketika omsetnya 120 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut, maka bulan keempat ini sudah menjadi distributor utama dengan diskon 50%. Ya, seperti itu. Jadi sistem akadnya seperti ini, teman-teman ya. Mulai dari marketer, seller, subagen, agen, dan distributor utama ya. Jadi reseller, grosir kecil, grosir besar, super grosir gitu ya. Nah, barangkali ada di antara kita yang saat ini sudah jualan. Barangkali ada di antara kita yang saat ini sudah punya usaha. Barangkali ada di antara kita saat ini sudah punya pekerjaan. Tapi terkadang apa yang kita harapkan itu belum sesuai. Apa yang kita dapatkan belum sesuai dengan harapan. Kita menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini itu belum berhasil gitu ya. Maka coba kita ingat kata-kata ini. Jika engkau belum berhasil menggapai tujuan baikmu, maka coba ubah caranya saja. Dan jangan mengubah prinsipmu, karena pohon saja hanya menggugurkan daunnya, bukan mengganti akarnya. Jadi ketika tujuan kita ini belum tercapai, maka bukan kemudian tujuannya kita rubah, tapi caranya, ya, caranya. Ketika satu usaha ini belum bisa memberikan hasil sesuai apa yang kita harapkan, maka kita masih ada punya peluang untuk menambah atau membuka usaha yang lain. Kalau kita punya aktivitas yang memang hasilnya pas-pasan misalnya, kita pengen ada tambahan lagi, pengen dapat cuan tiap hari, ya kita coba membuka diri kita untuk mengambil peluang-peluang yang lain. Sekali lagi, peluang itu tidak setiap hari hadir. Tetapi ketika hadir, maka berarti ini menunjukkan bahwasannya kita sedang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil peluang itu, belajar dan mengambil peluang itu. Ketika kita berlayar dan kemudian ada angin kencang, kapal itu tidak akan pernah mengubah arah angin. Kita tidak akan pernah bisa mengubah arah angin. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah arah layar agar kapal ini bisa berlayar dan sampai ke tujuan. Jadi sekali lagi bukan tujuan yang kita rubah, tapi adalah caranya. Dan teman-teman perlu ingat, ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang sama setiap hari, maka tentu kita akan mendapatkan hasil yang sama setiap harinya.
Tapi ketika kita mengubah caranya, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda di hari-hari yang lainnya. Nah, sekali lagi kita mengulang lagi, kenapa kita harus bisnis herbal skincare SR12? Karena tadi potensinya pasarnya luas di Indonesia, ya. Kemudian profil perusahaan jelas tadi, ya. Kita punya apa namanya, SR12 punya perusahaan yang dibangun tanpa utang, tanpa riba. Kemudian produknya jelas berkualitas tadi, dari bahan-bahan yang memang produk-produk lokal dan berkualitas. Tentunya ketika produk itu berkualitas, maka akan terjadi repeat order. Jadi produk ini tidak hanya sekali pakai, tapi produk yang bisa berkali-kali pakai. Sehingga begitu habis akan beli lagi, order lagi. Akad usahanya mudah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga support sistemnya. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman belajar dan bergabung menjadi mitra SR12, maka akan ada sistem pembelajaran. Akan ada materi pembelajaran, materi bimbingan, mentoring yang teman-teman bisa tanya, bisa konsultasi. Kondisi masyarakat saya seperti ini, kondisi sekitar saya begini, kondisi lingkungan saya begini. Kira-kira produk apa yang bisa saya tawarkan? Saya punya kontak sekian ratus orang. Saya punya kontak 1.000 orang, saya punya komunitas ini, saya punya komunitas begitu. Bisa dikonsultasikan. Kira-kira produk apa yang masuk, caranya bagaimana, saya harus masuk ini dengan sistem bagaimana, dan seterusnya. Ya. Bagaimana agar saya bisa mendapatkan penghasilan sekian setiap bulannya. Itu semuanya bisa dikonsultasikan lewat nanti mentoring yang akan diberikan. Selain itu, teman-teman semuanya, dari beberapa materi-materi yang ada terkait dengan gambar, terkait dengan video, terkait dengan tulisan, testimoni, ini semuanya sudah lengkap. Ibarat kata kalau kita mau perang, itu tinggal ngambil aja. Jadi semuanya tinggal copy paste. Teman-teman tinggal copy paste. Teman-teman copy share. Teman-teman tinggal copy bagi. Ya, karena apa? Karena semua sudah lengkap. Mulai dari gambar, video, testimoni, artisnya juga. Kita nggak perlu bayar artis. Artisnya pun sudah disediakan, sudah dibayar oleh perusahaan. Ya, support sistemnya insya Allah pembelajaran, termasuk bagaimana ketika nanti ada konsultasi terkait dengan kesehatan, perusahaan juga sudah menyiapkan orang yang ahli di bidang farmasi yang nanti akan ngejawab pertanyaan teman-teman terkait dengan produk-produk kesehatan. Ya, misalnya ada keluhan seperti ini, nanti obatnya apa? Ada kasus seperti ini, bagaimana? Produknya begini, ini apa dan sebagainya. Itu juga ada tempat konsultasinya. Jadi ada yang ahli di bidangnya. Ya, memang sudah dipersiapkan untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dunia kesehatan. Ya. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi potensinya luar biasa. Profil perusahaannya tadi sudah kita lihat bahwasanya tanpa utang tanpa riba, produknya berkualitas, repeat ordernya tinggi, akad usahanya sangat mudah ya. Kita mulai dari marketer, reseller, subagen, agen, dan distributor utama. Nah, coba ini saya belajar dari emak-emak yang luar biasa ya. Nah, ini beliau omset di Januari tahun 2023 itu 400 juta. Ya, jadi menarik teman-teman Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi saya tidak hanya belajar dari para trainer, tidak hanya belajar dari para coach, tetapi saya juga belajar dari emak-emak yang luar biasa yang setiap harinya hanya dasteran saja, belajar dari ibu rumah tangga, belajar dari orang-orang yang memang ngebantu suaminya untuk bisa punya penghasilan tambahan gitu ya. Tetapi hasilnya luar biasa ya. Setiap bulannya mereka
bisa sampai di omset ratusan juta. Nah, kalau ditanya hasilnya, insya Allah ya, hasilnya cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga bisa membeli beberapa keinginan-keinginan ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi sharing kita pada malam hari ini ya. Teruslah bergerak karena dalam gerak ada kehidupan. Air yang menggenang itu akan menimbulkan banyak penyakit dan permasalahan. Sedangkan air yang sehat adalah air yang terus bergerak. Ketika menemukan jalan buntu, maka air akan mencari celah bagaimana agar air itu terus bisa mengalir. Ketika tidak menemukan celah, maka air akan bergerak mencari celah-celah yang lain, akan berbelok arah. Bagaimana caranya agar terus bisa bergerak? Sekali lagi teman-teman, bergeraklah karena dalam gerak ada kehidupan. Salah satu ciri kehidupan adalah bergerak. Ketika kita diam, maka akan menemui kematian. Ketika kita diam, maka potensi kita akan hilang. Ketika kita diam, maka akan banyak negatif-negatif yang bisa kita rasakan. Untuk itu teman-teman, ketika ada kebaikan, maka teruslah bergerak bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang untuk terus mendapatkan kebaikan dan bisa menebar manfaat kepada banyak orang. Ya, terima kasih ya. Insya Allah demikian tadi sharing kita malam hari ini. Bagaimana agar kita bisa cuan setiap hari, yaitu sekali lagi adalah dengan kita jualan. Nah, jualan saja ini harus tentu adalah dibutuhkan produk yang memang kualitasnya bagus, support sistemnya ada, pembelajarannya ada, teman-teman diajarin bagaimana agar teman-teman bisa mendapatkan hasil setiap hari ya. Nanti barangkali saya minta nanti ada Bunda Astri nih dari Lampung, barangkali ketika nanti beliau ada waktu bisa sharing-sharing ya. Dengan modal beliau berapa, sekarang punya hasil berapa begitu ya. Atau bisa untuk cukup untuk mengangsur setiap bulan menutupi amanah-amanahnya begitu ya. Barangkali mau sharing dulu Bunda Astri malam hari ini. Sharing dengan kawan-kawan nih ya. Sudah bergabung berapa lama dan apa nih yang sudah didapatkan dari SR12 ini? Ya, silakan Bunda Astri. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz sudah dikasih waktu untuk sharing. Mungkin bisa untuk memotivasi teman-teman yang masih ragu, yang masih mau baru mulai bergabung. Insya Allah bisnis SR12 itu keren banget ya kalau bahasa anak sekarang. Nggak pernah putus dari cuan setiap hari. Awal juga bergabung masih ragu ya Ustadz, tapi setelah menjalankan membandingkan dengan bisnis yang lama, karena saya jalani bisnis pakaian Bapak Ibu, itu saya bisnis pakaian kurang lebih 10 jelang 11 tahun. Alhamdulillah masih ada amanah yang lumayan besar. Dan semenjak COVID, mungkin semua juga tahu ya, bisnis pakaian terjun payung. Kita sampai bingung gimana nih solusinya. Sampai saya coba berbagai bisnis yang saya coba, termasuk gabung di skincare lain, terus menjalankan bisnis makanan, menjalankan ya berbagai macam lah yang saya coba. Tapi belum ada ketemu yang pas untuk semuanya pas tuh belum ketemu. Dan alhamdulillah ketemu Ustadz Udin di program Manut Quran itu nggak sengaja ya awalnya kenal SR12 karena saya beli buku Manut Quran dan ada di grup Manut Quran dan alhamdulillah bisa ketemu beliau dan ditawarkan bisnis ini gitu. Awal pertama bergabung juga agak ragu ya. Cuma setelah menjalankan alhamdulillah dari bisnis SR12 saya akadnya agen, awalnya tetap reseller ya, reseller cuman kurang lebih berapa minggu ya Ustadz waktu itu 1 atau 2 minggu.
nggak sabaran. Jadi saya nggak pakai prestasi. Saya naik ke sub agen juga cuma 1 atau 2 minggu, nggak sabar lagi langsung naik agen. Karena memang peluangnya bagus banget Bapak Ibu. Misalkan susu, kalau orang sudah cocok, sudah merasakan manfaatnya, itu pasti bakal repeat order. Karena ini pengalaman pribadi, saya bisa sembuh total dari asam lambung. Nah, itulah salah satu yang bikin saya berminat untuk melanjutkan bisnis. Saya itu ketergantungan obat asam lambung setiap dari 2011 ya Bapak Ibu, sakit asam lambung itu udah setiap bulan ke dokter. Padahal saya sendiri orang nakes nih, perawat ya. Saya udah dianjurin endoskopi dan lain sebagainya. Terus saya ada benjolan juga di dada. Tapi alhamdulillah saya nggak tahu lewat yang mana, itu semua sembuh gitu. Entah ya semua atas izin Tuhan juga ya. Nah, dari situ saya yakin bahwa memang produk SR12 itu memang keren ya. Yang kedua, bukan hanya itu, flek muka juga bisa sembuh total. Padahal kita udah perawatan kemana-mana, nggak ada hasil. Alhamdulillah dari skincare-nya SR12 juga sembuhnya. Selain itu juga, saya bisa, jangan nggak percaya Bapak Ibu, saya akad agen tuh 15 juta. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya kalau mau dihitung secara logika. Saya akad 15 juta, dapat produk senilai 25 juta. Tapi saya bisa bayar amanah 9.500.000 setiap bulan. Saya bisa bayar karyawan 1 juta dan kebutuhan lain-lain. Luar biasa kan bisnis SR12. Padahal saya bisnis pakaian itu Bapak Ibu minimal saya belanja 100 sampai 200 juta sekali kita ke Tanah Abang. Itu kita masih bingung mau bayar amanah setiap bulan loh. Kalau dipikir-pikir logikanya jauh banget kan ya 1:10 kan modalnya gitu. Jadi kalau masih ragu, jangan ragu. Ini benar-benar bisnis bagus, bisnis keren ya. Terus kita juga supportnya dari atas luar biasa. Mentor-mentornya memang hebat. Terus motivasinya juga bagus banget. Kita di follow up terus. Jadi turun-temurun teman-teman kita ke reseller kita, ke mitra kita juga gitu. Apa yang kita dapat dari mentor bisa kita terusin ke bawah gitu. Di sini juga ada reseller saya Ustadz. Oh, ada, Ada Masya Allah. Ya. Mbak Asih sama Ibu Susanti ya kayaknya ini. Tadi ada 3, ada Ibu Ambar kayaknya keluar deh. Jadi ini Bu Asih ini baru bergabung nih, masih gadis. Jadi semangat nih, masa ibu-ibu kalah nih sama yang masih gadis ya. Jadi semangat buat teman-teman yang lain, kalau mau bergabung jangan ragu, beneran nih bisnis-bisnis keren. Motivasi dari atas juga keren. Kebetulan saya distributornya Ustadz Udin juga gitu. Ada Ibu Ewis juga nih, SR12. Ya, Bunda Es ada juga dari Garut. Itu aja yang bisa saya sharing ya. Intinya bisnis ini bisnis keren. Jangan takut modalnya mandek, pasti insya Allah bertumbuh. Saya baru 7 bulan, kurang lebih menjelang 7 bulan ya Ustadz ya, Ya, yang seriusnya gitu. Ternyata pembukuannya keren lah gitu. Cuman karena kita masih ada mana, makanya masih harus kerja keras nih muterin modal. Terus kita alhamdulillah sudah kurang lebih 40-an mitra udah di sini. ya, Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu aja Ustadz. Terima Oke, kasih. baik, Masya Allah ya. Ada Wabarakatuh. 4 hal nih yang saya catat dari beliau. Yang pertama apa? Yang pertama, sakit asam lambungnya sembuh. Ya, pastilah SR12. Kemudian yang kedua, benjolan tadi juga sembuh. Yang ketiga, flek di muka ya, bisa sembuh juga. Kemudian yang keempat, modal 15 juta ya menjadi agen, tapi hasilnya sudah lebih dari 10 juta karena nyatanya bisa mampu membayar angsuran setiap bulan 9,5, masih bayar karyawan, ya kan, masih untuk yang lain-lain untuk jajan ya tentunya juga bisa Sekarang ya. masih ada, itu luar biasa Ustadz. Iya, mana jadi luar biasa ya kan. Oke, lanjut. Ini Bu Ais kayaknya juga mau cerita nih. Yuk Bu Ais, boleh Bu Ais dibuka Bu Ais. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Udin. Alhamdulillah Is udah bergabung juga ya di SR12. Tadinya sih Is itu kan punya sakit apa ya, kayak kebas
kayak mau stroke gitu ya. Hmm, Kaki itu ya jalan susah gitu. Kadang kalau pakai sandal, kaki di mana sandal udah di depan gitu ya. Pokoknya itu udah berobat, udah terapi gitu ya. Nah, Pak Ustadudin kan nawarin tuh susu gitu ya. Coba Iya. dulu gitu. Nah, udah minum beberapa kali kan terusan kan sakit pinggangnya itu aduh luar biasa sakit bener gitu ya sampai kaki pokoknya eh, udahlah gak kuat gitu ya. Nah, Mm-mm. syariatnya beli itu. Alhamdulillah udah berapa dus ya saat dalam minum 2 kali 3 kali itu udah mulai kerasa enak gitu ya. Udah gitu ya udah dilanjut wah ini mah jadi kita bisa menyebar manfaat juga gitu kan sama yang lain gitu. Nah cobalah ikut gabung jadi baru subagen ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa, Iya, insya Allah ya. ya. Alhamdulillah ada konsumen-konsumen juga dia itu kan suka apa ya diambil lemak itu karena sakit di lutut katanya ya. Nah kemarin-kemarin ya sebelumnya itu dia itu terus harus disedot katanya. Pas lihat dari status dia beli mau nyobalah 1 dus apa 2 dus katanya gitu. Alhamdulillah dia itu kan keras ada rasanya gitu ya udah langsung transfer aja aku udah transfer titipin ya susunya gitu. Alhamdulillah gitu dia terus banyak lah gitu ada yang sakit stroke dia itu udah ngonsumsi juga gitu. Alhamdulillah ada beberapa macam yang sakit lah gitu ya. Alhamdulillah itu kebantu dengan Gomilkunya. Nah, dengan skincare-nya juga alhamdulillah saya kan udah pakai skincare apa gitu ya. Kalau nggak pakai beberapa hari itu ada plek hitam. Jadi muncul lagi si plek hitam gitu ya. Nah, nyoba yang SR12 alhamdulillah itu mulai bersih gitu ya. Nggak ada terus juga nyoba beberapa hari nggak pakai gitu ya kayak gimana gitu. Karena yang lain kalau nggak pakai Maksudnya, oh ya 18 nek iso. Nek iso lebih dari 18, 20 19 jadi ono setan. Ya, Bu Ais masih di lokasi. Ya, Bu Ais tadi cerita ya. Jadi sebelum pakai SR12 itu kalau pakai produk lain, kalau berhenti pakai, fleknya kembali tumbuh lagi, muncul lagi ya. Tapi setelah pakai SR12, berapa hari nggak pakai pun fleknya tetap hilang, tidak muncul lagi gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ya luar biasa produknya kan benar-benar bisa ngebantu banyak orang ya. Jadi sekali lagi jualan itu adalah aktivitas yang menolong orang yang dibayar. Nah, aja aktivitas nolongin orang yang dibayar itu adalah jualan, maka ya harus seneng jualan gitu ya. Nah, harus seneng. Maka nggak bisa belajar, insya Allah ya. Siapapun bisa belajar. Oke ya, Bu Es tadi mungkin terkendala jaringan. Kita akan sambung ke yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan, monggo ya. Saya coba buka chat ya, sambil nunggu. Barangkali nanti ada yang mau bertanya secara langsung. maaf kepentas. Oh iya, ya gimana Bu Ais? Ya, saya maaf ya dilanjut lagi. Oke, Kan silakan. apa saya juga pakai skincare-nya, alhamdulillah bagus gitu ya. Yang tadinya Mm-mm. flek hitam saya coba nggak pakai beberapa hari. Alhamdulillah emang skincare-nya ini bagus juga gitu. Jadi nggak ada merkuri kayak gitu ya, Pak Iya, Ustadz. bener enggak pakai merkuri betul. Alhamdulillah, Ais, sampai sekarang terus konsumsi, terus mereka juga yang ngelihat Ais, alhamdulillah juga mulai order, terus on-nya juga, alhamdulillah deodorannya gitu ya. Ya pokoknya mah, pokoknya ini produk SC12 emang bagus gitu ya. Ini apa dari
Ya, produk lokal tapi insya Allah ya hasilnya luar biasa ya. Jadi bahan-bahan lokal dan ini produk lokal teman-teman semuanya ya. Bapak Sunaryo ya, nanti insya Allah ada rekamannya ya Bapak Sunaryo. Baik, ini coba tadi ada yang saya coba baca komentar dulu sambil menunggu ya. Ya, Bu Susilawati, Assalamualaikum, maaf telat Pak Ustadz. Ya, tidak apa-apa Bu Susilawati. Kemudian ada Bu Trino Wirianti ya. Alhamdulillah saya juga baru gabung di SR12, reseller. Kemudian ada Ibu Neng Min, Ustadz, bolehkah jualan online-nya bareng-bareng dengan produk yang lain? Ya, silakan aja boleh Ibu Neng Min ya. Kemudian Bunda Farida Ayi ya. Saya pengguna produk SR12, produknya keren banget. Ya, terima kasih Bunda Farida. Kemudian ada Putri Wuryanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana berjualan online lewat pasaran Shopee? Nah, Shopee bukan, bukan Shopee Bu ya, Shopee dan Tokopedia. Adakah panduannya? Soalnya kalau hanya lewat status di WhatsApp, sepi Pak Ustadz. Demikian mau penjelasannya. Untuk pembelajaran terkait dengan bisa jualan di Shopee, di Tokopedia atau di marketplace yang lain itu tinggal aja klik di YouTube ya. Semua pembelajaran sudah lengkap ya. Klik di YouTube. Cara jualan lewat Shopee, cara jualan di Tokopedia, cara jualan di TikTok. Oh, itu semua sudah lengkap ya. Tinggal klik aja banyak pembelajaran di sana, Ibu Triwaryanti ya. Kemudian Bapak Sunaryo tadi, oke, rekamannya nanti insya Allah ada. Bu Rahmawati, bagaimana caranya untuk ikhtiar langit jualannya, doa-doa dan zikir yang bisa dibaca ya. Nah ini nanti terkait dengan apa namanya ikhtiar langitnya nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Bagaimana kita itu jualan tapi tanpa harus menjual. Nanti kita ada bahas lagi terkait dengan ini materinya. Oke, Bu Ais baterainya habis ya. Tidak apa-apa Bu Ais ya. Ada lanjut lagi dari Bu Miswar, sudah raise hand. Silakan Bu Miswar. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Miswar. Iya, ini sedikit mau nanya biar nggak lupa, saya langsung aja Ustaz. Oke, ya silakan. Ini sih boleh dijawab sama Ustadz, boleh sama Bu Ais bisa, sama Ibu Astri juga bisa. Jadi Oke. pertanyaannya Apa nih pertanyaannya nih? Gimana? kan pasti di satu awal untuk memulai bisnis itu kok bisa yakin terus bisa akhirnya membuahkan kesuksesan. Itu kan pasti ada kekuatan awal itu. Ada nggak apa sih yang membuat kadang kan kita pasti kan di perjalanan itu pasti ada belum ketemu konsumen yang serius, masih hambatannya ini itu, sama kadang ditawarin bukannya mau, malah kadang bilangnya nggak cocok lah dan sebagainya. Kadang ketemu orang-orang seperti itu bikin Iya. kita itu kadang ya percayaan kita jadi kayak bener nggak sih ini bisa. Saya lihat Iya. orang pada Jadi goyah nih ya, keyakinannya jadi goyah nih. kalau lihat sudah pada di puncak sih ya kok bisa. Cuman kan di perjalanan itu kan tidak semudah yang kita lihat itu. Jadi kadang kok saya kayak merasa oh mereka bisa, apa mungkin ikhtiar lain saya yang kurang, atau mungkin ya pasti masih banyak kurang-kurangnya. Mungkin ada sesuatu yang bikin mungkin bisa Ustadz bagikan ke saya khususnya, mungkin juga teman-teman yang lain, motivasi atau sesuatu yang bikin kita benar-benar ibaratnya
ibarat apa ya Ustaz ya, ibarat jodoh itu saya sudah ketemu dengan kriteria atau dan sebagainya. Itu aja Ustaz. Syukran. Oke, oke. Ya, baik. Tadi sempat disinggung ada Bu Es dan Bu Astri. Nah, mungkin barangkali Bu Astri mau ngebantu ngejawab ini terkait dengan pertanyaannya Bu Miswar. Bagaimana ini biar bisa yakin gitu loh bahwa ini tuh pilihan buat saya. Saya harus all out di sini ya gitu. Ya, silakan Bu Astri. Boleh. Eh, izin Ustadz, Ya. kalau dia pribadi, Bu Miswar, pastinya karena punya harapan ya yang harus saya kejar di situ. Misalkan, mungkin kalau untuk masalah, saya yakin satu, saya punya harapan, tujuan yang harus saya kejarkan ya. Karena saya ada amanah yang harus saya selesaikan. Kalau saya pasrah dengan usaha yang ada, kan nggak mungkin dengan kondisi yang sekarang. Jadi intinya itu salah satu kekuatan juga. Kalau misalkan kita takut nih, misalnya kita nawarin orang nggak mau atau bilang remeh lah ya, receh nih bisnis ini, itu biasa Bu. Kalau mungkin apa karena saya udah terbentuk sebelumnya saya memang pedagang, jadi ya ketemu kayak gitu buat saya udah biasa gitu. Jadi jangan menyerah, dicoba lagi, coba terus. Pokoknya intinya jangan sampai kita merasa lelah atau capek. Kalau bisa terbalik, capeknya yang kalah dengan kita gitu. Kalau saya gitu Bunda, jadi aku gimana ya ceritanya. Pokoknya nggak ada kata nyerah lah kalau kita mau jalanin bisnis itu mau hasil. Kalau saya prinsip pribadi nggak akan saya berhenti sampai saya dapat gitu. Jadi kalau saya sudah ninggalin usaha saya yang satu, jangan sampai yang ini nggak hasil. Jadi itu udah jadi motivasi saya. Kalau saya ditolak 1, 2, 3 orang itu udah biasa Bu. Jadi kalau kita itu anggap aja sebagai penyemangat. Kita tunjukin guys sama yang nolak kita tadi bahwa bisnis ini bisa kita apa sih? Kalau saya bilang saya mau SR12 saya sampai berdiri tegar di Lampung Utara. Baru saya kalau saya udah nggak sanggup baru saya mundur gitu. Selagi saya masih bisa, saya masih punya teman-teman yang jadi apa ya tim saya masih mau kerjain soalnya kita bisa lah saling support. Intinya kalau udah berjalan bisa Ibu Miswar. Mungkin aja sih dari saya ya Ustadz. Intinya kita harus punya tujuan, punya impian, apa yang harus kita capai. Kita targetnya untuk siapa bisnis ini gitu capaiannya. Terus ada target nggak yang harus kita kejar gitu. Kalau kita cuman iseng-iseng aja, jadi rezekinya juga iseng Ibu. Jadi kalau kita malu, rezekinya juga malu-malu. Kalau saya intinya semua harus kerja. Jadi jangan hari ini mau, besok males. Hari ini share, pagi share, sore males. Siang share, besoknya lagi, hilang lagi. Jadi orang belum kenal kita 100% sebagai pembisnis SR12, kita udah hilang statusnya. Jadi intinya konsisten juga ya Ustadz. Ya. Gitu. Intinya itu konsisten intinya. Jadi kalau orang belum kenal kita masih 1 bulan, 2 bulan itu wajar-wajar aja Bu. Intinya semakin sering kita kenalin produk, semakin sering kita kenalin bisnis kita. Dulu orang kenal saya dengan toko pakaian Bunda. Sekarang orang kenal saya dengan Astri SR12. Jadi orang udah jarang ketemu saya itu tanya baju, tanyanya SR12. Karena saya dari pagi sampai pagi lagi tuh SR12 nggak ada bajunya lagi. Gitu. Iya, Itu iya, aja. iya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau itu pun mungkin kalau misalnya kayak saya kan orang kerja gitu, jadi mungkin ada trik-trik untuk orang online itu. Kalau kayak saya kan cucu dia tuh nggak suka kalau misalnya dia merasa sudah gaji kita sambil, padahal sebenarnya ya kita di jam kerja gitu. Itu mungkin ada trik pun dari online. Kita kan tidak ketemu orang ya, jarang ada sih ya ketemu, tapi tidak ini terbatas. Jadi saya lebih banyak di online. Oh, gitu. Kalau untuk online mungkin memperbanyak kontak ya Bu. Kalau misalnya kita fokusnya di WA, kalau saya kan WA, TikTok, sama Facebook. Tapi dilihat lagi dari 3 yang kita jalanin, mana yang paling menghasilkan. Kalau saya gitu belajarnya dari mentor juga ini. Aku sering konsultasi ke mentor juga. Jadi kalau misalkan saya udah punya toko nih di TikTok sama di Shopee, tapi kayaknya kurang menghasilkan. Fokus lagi yang menghasilkan. Kalau Ibu tadi kan bilang,
offline-nya enggak nih online, berarti online-nya harus diasah. Mungkin perbanyak kontak WA, perbanyak ketemu orang lain. Mungkin kalau mama sekarang ini mama sosialita ya Bu, kita boleh tuh manfaatin grup-grup begitu gitu. Dari situ kita dapat kontak-kontak WA juga. Intinya perbanyak kontak lah ya. Kalau untuk masalah belajarnya itu udah dibilang Ustadz Udin di YouTube juga banyak. Aku juga kerja Bunda, aku kerja di rumah sakit. Bisa Oh iya. kita pinter-pinter ngatur waktu. Kalau kita punya waktunya di sore sampai malam, berarti kita lebih full iklannya di situ. Iklan juga kan sebentar sih Bun, hanya 5 sampai 10 menit. Nanti kita mungkin bisa pasang status apa sih, mungkin kontak apa sih chat dibalas di pukul sekian, nggak apa-apa. Jadi orang paham, oh mungkin jam sekian kita kerja gitu. Jadi konsumennya nggak merasa diabaikan gitu. Mungkin itu aja ya, mungkin Ustadz bisa kasih yang lebih. Ya, oke. Ya, baik Bu Miswar, begini Bu Miswar. Jadi bagaimana agar kita bisa yakin setidaknya adalah kita udah ngerasain manfaatnya nih. Dan saya yakin Bu Miswar kan udah ngerasain manfaatnya dari produk Gomilkunya, dari madunya, dari sabunnya, kan udah ngerasain ya kan. Tinggal apa yang dirasain itu kemudian diceritakan lagi kepada orang lain dalam bentuk status, dalam bentuk sharing, ya kan. Maka tadi kalau disampaikan Bu Astri, kontak WA kita berapa ini? Yang lihat status kita itu berapa? Kalau sedikit maka tambah, ya. Tambah. Ibarat kata kita harus jadi orang yang gaul nih, ya. Jadi gaul, masuk ke grup sana, grup sini, mak-mak sana, mak-mak sini, kita gabung. Nah, kemudian kita dapat kenalan, ya. Misalnya dari anak kita sekolah nih, sekolah di mana? Kan biasanya kalau anak kita sekolah itu ada grup WA emak-emak yang anaknya sekolah di situ. Nah, ini juga bagian dari kita bisa promosi kepada mereka, ya. Kemudian melayani dengan sepenuh hati, ya. Kemarin waktu anniversary saya belajar nih dengan apa namanya, satu kisah tentang seorang distributor yang luar biasa, bisa menguasai satu kota nih penjualannya hanya dengan melayani sepenuh hati. Jadi ketika ada orderan yang jaraknya bahkan nggak cuma sejam tapi bisa sampai 2 jam, diantar itu ke rumahnya. Ya, sekarang udah jadi distributor dan bisa menguasai satu kota ya. Diantar, awal-awal begitu, diantar. Dan ternyata kisah ini itu dialami oleh DU-DU yang lain, ya, dialami oleh para distributor-distributor yang lain, ya. Termasuk ada Kak Cica, ini pun juga sama dulu, ya, masih belum punya mobil, masih pakai motor, dia anter tuh, jaraknya padahal 1 jam perjalanan, cuma nganter minyak bulu satu aja, dia anter 1 jam perjalanan, dia anter dalam rangka apa? Melayani customer tadi. Sekarang udah jadi distributor, bahkan Kak Cica tahun 2023, tahun 2024 ini menjadi master distributor, ya. Nah, terus kemudian tadi sudah disinggung Bu Astri juga terkait tujuan, betul ya, kita harus punya tujuan jelas. Tujuannya apa sih, ya kan? Tujuan yaitu nanti bisa kita perjuangkan tentunya, ya. Apakah hanya sekedar untuk diri sendiri, hanya untuk sekedar nambah penghasilan, hanya sekedar untuk uang jajan, ataukah memang bisnis ini untuk segala kebutuhan yang lain, untuk umroh misalnya, untuk mengumrohkan orang tua misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, Bu Miswar dan kawan-kawan yang lain, jangan khawatir bahwasanya setiap produk itu sudah ada pembelinya masing-masing. Ya, jadi sudah ada cocokannya masing-masing, sebuah produk itu sudah ada, pasti sudah ada pembelinya. Dan kalau kita menawarkan kepada seseorang dan itu ditolak, berarti mereka bukan customer kita. Ya, berarti mereka bukan orang yang tepat dengan produk yang kita tawarkan. Contoh begini teman-teman. Mobil yang harga 100 jutaan, ada nggak pembelinya? Ada. Mobil yang harga 500 jutaan, ada nggak pembelinya? Ada. Bahkan mobil yang harga miliaran, ada nggak pembelinya? Ada.
Jadi kalau ini hanya tinggal kemudian bagaimana mobil yang 100 jutaan itu tadi ya ketemu dengan pembeli yang 100 jutaan. Mobil yang harga 500 jutaan ketemu dengan pembeli yang harga 500 jutaan. Mobil yang harga miliaran memang ketemu dengan pembeli yang harga miliaran. Bagaimana jadinya kalau orang yang cocoknya mobil miliaran kita tawari mobil 100 jutaan pasti ditolak. Bukan karena nggak punya duit, pasti ditolak. Karena apa nggak cocok? Yang dia cari adalah mobil yang harga miliaran, bukan yang harga 100 jutaan. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Mobil apa namanya? Mobil 100 mobil miliaran kita tawarkan ke orang-orang yang hanya mampu belinya di angka seratusan juta, tidak akan terbeli juga, ya. Jadi seperti itu Bu Miswar. Insya Allah kalau ditolak ya enggak apa-apa, berarti memang mereka itu bukan orang yang tepat dengan produk yang kita tawarkan, ya. Seperti itu Bu Miswar ya. Lanjut. Oke, Syukran. terus belajar. Yang penting terus belajar, terus sering konsultasi ya. Kira-kira cocoknya saya itu jualannya di mana gitu ya. Ya, kalau misalnya hanya tiap hari cuma di kompleks, ketemunya emak-emak kompleks ya udah jualan ke emak-emak kompleks aja gitu ya. Nanti emak-emak kompleks akan apa ya, beratnya kalau dari mulut ke mulut itu akan nyebar ke komplek-komplek yang lain ya. Insya Allah seperti itu Bu Miswar ya. Ya kadang masih kalau ditawarin itu ya awalnya coba silaturahmi masih pada lah nggak mikirin gitu Ustaz. Kadang kalau ditawarin bedak nggak yang muda, nggak yang tua, kok jawabannya sama ya? Itu yang Nggak salah apa-apa. di Iya. Nah, Ya kalau mungkin di nggak cocok di bedak, tawari yang lain gitu ya. Yang cocok dengan mereka. Iya, kebutuhannya kan tidak hanya bedak saja, bisa jadi kebutuhannya di susu, bisa jadi kebutuhannya di manja SR-nya, di VCO-nya, di propolisnya, di sabunnya gitu. Jadi tidak mesti harus yang produk itu. masih kurang disayangnya juga kali ya Ustaz Ya, ya dari betul. Belajarlah ilmu. insya Allah ya. Insya Allah belajar ya. Di Nggak produk apa-apa. Mm-mm. Oke, baik. Syukran Ustaz Ya, oke. atas hanya Bu Baik. Astri. sama-sama Bunda. Ya, Izin tanya boleh Ustaz? boleh. Siapa ini yang mau tanya nih? Ya, saya Rohma dari Malang. Oh iya Bu Rohma. Oke, silakan Bu Rohma. Ya, saya ini nol foto lah orang Jawa ngomong. Jadi J. bener-bener Gimana? ya nggak ngerti kayak apa sosial media ini bener-bener nggak ngerti sama sekali kayak gitu. Nah, Oke. jadi kalau saya nanti nawarkan itu untuk apa gambar-gambar produknya untuk produk apa aja yang di SR12 itu nanti saya dapat dari mana ya, Tat? Iya, nanti di grup ada. Tiap hari kita bisa share. Kemudian kalau mau lihat di linknya Telegram juga sudah ada lengkap. Dan kalau mau minta yang bentuknya brosur offline juga bisa ya. Jadi begini Bu Rohma, kalau memang kita tidak bisa di online, ya jangan main di online. Apa yang Iya, bisa kita lakukan, itu lakukan aja. Misalnya offline, ya udah offline tiap hari ketemu orang, tiap hari masuk ke kumpulan emak-emak di sana, kumpulan emak-emak di sana yang lagi nongkrong-nongkrong. Enggak apa-apa ya. Cara offline aja boleh. Banyak kok yang sudah sukses tidak hanya online tapi offline. Tiap hari ketemu orang, tiap hari nawarin produk itu bisa cuan tiap hari. Tidak harus yang online ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangannya. Tidak mesti kemudian kita yang kalau tadi dibilang nol produk kemudian memaksakan diri di online. Jangan. Malah saya apa yang jenengan kuasai, apa yang jenengan miliki potensinya, itu aja yang dikembangin. Ya, misalnya tiap hari sering ketemu sama mama yang ngerumpi, ya udah, ngerumpinya ganti daripada ngerumpiin orang,
Daripada ngomongin orang dosa, nah sekarang ngomongin produk SR aja gitu. Seperti Oke, itu oke. Bu Roma ya. Untuk Nggih. brosurnya juga sudah ada. Ya nanti tinggal kalau misalnya pas order, insya Allah kita akan sertakan brosurnya. Ya, nanti bisa. Terus kalau Mm-mm, untuk daftarnya, maksudnya saya mm-mm, kepingin yang itu apa yang 400.000 itu mm-mm. grup Nggih. itu maksudnya biar tahu. Oke, ini Nanti Bu Roma masuk ke grup dapat link dari mana ini? saya beli buku ini jenengan. Nggak masuk grup, masuk Zoom ini dapat link dari mana? Nanti bisa hubungi itu. Saya kan beli buku, terus Mm-mm, katanya Mbak itu nanti WA aja yang di mm. nomor di belakang. Terus Oke. apa? Terus saya di WA sama Mbak Liah itu loh. Siapa? Siapa ya? Mm-mm. Mbak Liah. Siapa ya? JJ. Nah itu terus Ada di grup nggak atau gimana? Dapat link Zoom malam anu ini. dapat dari Nah, grup manusia dua. oke Tuh. oke, ya. Nah nanti bisa langsung hubungi admin atau bisa langsung WA saya nggak apa-apa ya. WA saya Oh, kan nggih. ada di grup juga. Silahkan nanti Nggih. bisa Ya. WA saya, nggih. Kalau Oh, nggak nggih. WA saya nanti saya nggak bisa nyari. Jangan aja yang WA saya, nggih. Yang Oh, di nggih, nggih. kosong. Nah, matur nuwun, nggih. Nggih, Nggih. nanti WA Insyaallah saja. saya Insya Allah bisa, nggih, nggih. nggih. Nggih, matur nuwun Oke, sangat, Tat. siap, J. Sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohma dari Malang ya, Masya Allah ya. Oke, yang lain barangkali ada. Saya tadi lagi mau baca chat ya, coba baca lagi. Oke, tadi sampai mana ini? Oke, oh ya ya ya. Oke. Nah, Bu Sri W ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bergabung, Ustaz. Ditunggu rekamannya. Oke, insya Allah nanti rekamannya. Nah, kalau Ais Bumi Suar karena udah pakai sendiri dan kerasa manfaatnya, jadi kita nawarin produknya juga nggak asal nawarin. Nah ini jawaban untuk Bumi Suar ya dari Bu Ais ya. Jadi manfaatnya dan Bumi Suar juga udah merasakan manfaatnya ya. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, teman saya juga banyak yang sudah ikut SF12 untuk brosurnya. Saya juga dikasih dan ini saya baru coba bedaknya Pak Ustadz. Nanti kalau sudah berhasil saya baru promoin. Ya, semoga berhasil ya Bu Tri Suryani. Kemudian Bapak Bambang mungkin ya. Untuk menjadi marketer kan perlu katalog. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya dan seandainya ada yang pesan, langkah selanjutnya bagaimana Kang Ustadz? Ya, Pak Bambang nanti bisa masuk ke grup apa namanya yang grup marketer. Nanti ada gambar-gambar setiap hari kita share di sana. Nah, ketika ada yang pesen, nanti silahkan ditulis pesannya berapa, kemudian nanti kita akan hitungkan. Ya, kita akan hitungkan berapa yang harus dibayarkan seperti itu, Pak Bambang ya. Kemudian yang Ustaz, tolong orderan saya yang oke, siap. Oh, brosur ya. Aduh, mohon maaf ini sudah terlanjur ini Bu Eyang ya. Saya juga kurang ini. Nanti kalau pesannya kemarin masih bisa dikirim brosurnya Eyang ya. Ini soalnya sudah OTW Eyang ya. Mohon maaf. Untuk lain kali insya Allah bisa kita kirim Eyang ya. Oke, atau besok saya sampaikan ke admin coba ya. Kemudian Bu Suselawati, Pak Ustadz, kalau Gomil Kugul sudah ada brosurnya belum? Gomil Kugul untuk brosurnya belum ready ya. Yang brosur offline-nya belum ready. Baru ada hanya gambar online saja Bu Susilawati ya. Oh ya teman-teman, jadi sekarang ada produk baru ya dari Gomilku yang Gold ya, varian Gold. Jadi ada pertama itu ada yang original, Gomilkunya. Kemudian ada yang coklat, ada yang stroberi. Nah, sekarang ditambah satu lagi yang gold ya. Gold ini lebih ke arah tulang, lebih ke arah orang-orang tua ya. Jadi lebih ke arah-arah usia yang 50-an tahun. Kenapa? Karena terkait dengan kondisi tulang gitu ya. Dan kemarin saya sudah nyoba gitu ya untuk apa namanya yang tidak punya persoalan dengan tulang
ini rasanya kurang cocok dengan gomil kugul. Ya, kami sampaikan dulu sebelumnya ya. Jadi gomil kugul ini cocok untuk yang usia sepuh, untuk usia yang 50 tahun ke atas. Kalau yang usia di bawah itu ada yang cocok, ada yang tidak ya. Kemarin saya coba pas waktu launching itu saya kurang begitu cocok ya karena mirip dengan salah satu rasanya mirip dengan susu produk untuk tulang yang ada di pasaran ya. Tapi bahannya seolah herbal ya. Ya, susu kambing Etawa, kemudian ada berapa herbalnya juga. Sekali lagi, gomil kugul lebih dikhususkan untuk yang sepuh, yang manula, yang usia 50 tahun ke atas ya. Kalau untuk anak-anak nggak cocok. Seperti itu ya. Ya, benar Bunda Miswar. Cinta dulu dengan produknya, dicoba dirasakan, paham produknya, produk knowledge-nya, konsisten. Terima kasih Bu Astri. Ya, Bu Miswar luar biasa ini banyak yang memberikan masukan-masukan ini ya. Ya, barangkali masalah waktu aja Bu Miswar ini. Insya Allah nanti juga melesat ini Bu Miswar ya. Sampaikan produknya. Nah, ini terima kasih ya. Dari Bu Astri. Sampaikan produk dan manfaatnya dengan jelas dan nyaman sampai orang yang dengar tertarik dengan apa yang disampaikan ya. Oke. Pak Subriono, saya sudah pakai susu SR12 untuk anak saya Pak Ustadz. Hasilnya luar biasa. Daya tahan bagus yang tadinya makan susah, sekarang alhamdulillah makannya luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Supriyono ya, produknya luar biasa. Kalau orang bilang ini produknya nggak kaleng-kaleng gitu ya, produknya nggak kaleng-kaleng. Oke, baik, Masya Allah, nggak kerasa udah mau jam 10 ternyata ini obrolan kita malam hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman atau yang mau ditanyakan? Nanti untuk yang mau gabung silakan aja ya chat dengan orang yang mengajak untuk ikut Zoom malam hari ini atau teman-teman chat dengan saya ya 0853 2943 8883 nanti silakan ya. Yang apa namanya dapat linknya dari mana? Silakan dihubungi yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi teman-teman ya, ini adalah bagian dari peluang apakah teman-teman mau ambil atau tidak, yaitu nanti kembali kepada teman-teman sendiri. Sekali lagi, ketika tujuan kita ini sudah satu, maka tetap kita harus mencapai tujuan itu. Bagaimanapun caranya. Entah nanti kita harus mengubah arahnya, apa namanya, kita sekali lagi tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita hanya bisa mengubah arah layar agar kita bisa berlayar sampai dengan ke tujuannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk yang kita terus belajar. Ya sekali lagi kalau ini nanti tadi terkait dengan ikhtiar langitnya kita akan bahas di lain kesempatan insya Allah ya. Teman-teman bagaimana sih hanya fokus dengan ikhtiar langit tapi bisa punya penghasilan ya itu insya Allah nanti ada ya. Kita akan sampaikan nanti di materi yang berikutnya. Tetap standby karena materi ngaji bisnis ini insya Allah akan ngebahas terkait dengan teknis dan yang non teknis semuanya kita akan sama-sama belajar di sini. Terima kasih teman-teman semuanya cukup ya. Kita cukupkan Zoom malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaraah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.